Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini yaitu akan membahas pertemuan materi tentang statistik deskriptif, masih dalam bab yang sama, yaitu bab 2. Bapak akan memberikan sebuah ilustrasi yang berbeda agar Anda lebih paham tentang memaknai pembahasan sub deskriptif untuk pembahasan statistik deskriptif. Yaitu ada sebuah data di mana diambil datanya tentang tinggi badan, ada kelainan atau keanehan atau dalam ilmu statistik mungkin tidak wajar, yaitu tinggi badan orang Amsterdam yaitu 219 itu terasa ekstrim berbeda dengan yang lainnya, dan orang Baghdad dari Arab juga mempunyai tinggi yang berbeda dengan yang lainnya, dalam pengertian kalau ini kan sekumpulan orang Indonesia kebanyakan, tapi ada beberapa yaitu orang Amsterdam, Belanda, dan orang Baghdad yang tinggi badannya berbeda. Itu menurut pemahaman logika saja. Lalu bagaimana statistik menghitungnya? Apakah nanti orang Amsterdam atau orang Baghdad ini dikategorikan sebagai sebuah data yang ekstrim atau tidak? Apa yang dimaksud dengan data ekstrim? Itu data yang tidak wajar. Sedangkan statistik menginginkan sebuah data yang wajar. Bagaimana caranya? Ya kita masuk ke pembahasan deskriptif, yaitu halaman 2 Romawi 8, yang tujuannya yaitu memberikan gambaran tentang suatu data yang baik. Itu data deskriptif, mean, bias, standar deviasi, varian, dan sebagainya. Dan salah satunya yang paling penting adalah menguji apakah data dikategorikan wajar atau tidak wajar, atau normal atau tidak normal. Bagaimana caranya? Mari kita memulai. Nanti sesuai dengan yang ada di buku akan muncul yang namanya nilai Z-score, atau dalam ini variabelnya tinggi maka namanya Z tinggi. Menurut teori, Bapak sudah membuat sebuah gambaran. Jika sebuah data mempunyai nilai Z-score-nya di antara min 1 sampai 1,96, maka ini dikategorikan data yang normal. Selebihnya, kalau data di atas 1,96, yang ini itu data tidak normal. Juga nilai Z-score-nya di bawah min 1,96 juga dikategorikan tidak normal. Jadi kita fokus mencari data yang di atas 1,96 dan di bawah min 1,96 yang dikategorikan tidak wajar. Mari kita lihat SPSS. Ada dua data di sini. Ada satu data yang bernilai tidak wajar, yaitu orang Amsterdam yang kategorinya Z tingginya 2,01 sekian. Maka ini dikategorikan tidak wajar. Sedangkan orang Baghdad ini masih di bawah 1,96. Dia berada di angka 1,74 atau 75. Maka ini dikategorikan masih wajar. Jadi kita fokus ke sini. Caranya bagaimana supaya menjadi normal? Hapus saja data ini untuk menentukan apakah data sudah normal atau belum. Untuk itu dalam SPSS harus melakukan proses pengujian secara looping sampai Anda tidak pernah menghapus. Untuk itu kita lakukan yang berikutnya, yang kedua. Apa yang terjadi kalau salah satu dihapus, yaitu yang orang Amsterdam tadi, dan muncul sekarang yang kedua, Z-score kedua atau Z tinggi yang kedua. Ternyata sekarang tahap kedua, orang Baghdad yang tingginya 210 ini yang mempunyai nilai Z-score-nya 2,62 itu masih dalam kategori di atas 1,96. Untuk itu supaya datanya normal ini dihapus, karena diyakini menurut SPSS, menurut statistik ini tidak normal. Clear. Nah, berikutnya tinggal 8 data, semuanya orang Indonesia. Apakah semua orang Indonesia ini dikategorikan wajar? Belum tentu. Untuk itu harus melakukan proses yang terakhir yang sampai Anda menemukan tidak pernah menghapus data. Yang ketiga kita lakukan dan ternyata setelah kita lihat nilainya semua di bawah 1,96
dan di atas min 1,96, atau pengertiannya nilai responden ke-8 ini mempunyai nilai skor semuanya di atas min 1,96 dan di bawah 1,96, atau dapat dikategorikan data bersifat wajar atau data dikategorikan normal. Catatannya, untuk penelitian suatu saat di tugas akhir Anda harus bisa menentukan apakah data sudah normal atau belum normal. Demikian untuk penjelasan pembahasan statistik deskriptif khusus untuk pembahasan deskriptif. Silakan Anda pelajari, lalu masuk ke buku, ikuti apa yang ada di buku. Berikutnya Anda praktikkan untuk lebih memahami tentang statistik deskriptif, pembahasan deskriptif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.